ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali hari kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang tidak pernah terputus. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, bahkan dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan sekalipun, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman, tentu saja harus selalu bersyukur, dan syukur itu tidaklah cukup hanya dengan ucapan lisan, tapi syukur itu harus diikutkan oleh tindakan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi syukur itu kepada 3. Ada syukur lisan, ada syukurul qalbi, dan ada syukurul jawarih. Syukur lisan itu lidah kita yang berucap. Saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Syukurul qalbi, syukur hati. Hati yang harus semakin mencintai Allah. Hati yang harus selalu kenal dengan Allah, hati yang harus selalu berupaya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syukurul jawarih, syukur yang dilakukan oleh anggota tubuh. Bisa anggota tubuh kita bersyukur kalau seandainya diberikan kesehatan oleh Allah. Bagaimana kesehatan itu selalu kita gunakan
untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya kesehatan yang diberikan oleh Allah justru waktu kita habiskan untuk mendurhakainya, berarti pada saat itu kita sedang kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu pada pagi ini itu bagian dari bukti syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saat kita diberikan waktu, kesempatan, kesehatan, kita duduk, kita gunakan waktu untuk bermajelis, duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu merupakan amalan yang luar biasa fadilahnya. Allah akan turunkan kasih sayangnya, ketenangan hati, doa-doa dari para malaikat. Bahkan Allah akan sebut-sebut dan bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Mudah-mudahan semua fadilah itu pagi ini bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan semua kita bisa menjadi hamba yang syakirin. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan semakin merindukannya, sebab beliau adalah orang yang sangat cinta dan sangat rindu kepada umatnya. Harapan kita tentu saja di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku syarah dari Al-Usul Tsalasah. Kita sudah masuk pada Al-Aslul Tsalis, prinsip dasar, pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatun Nabi. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus mengerti dan paham atau tahu dengan siapa Nabi kita. Pengetahuan harus pengetahuan yang mendalam agar kita semakin cinta, agar cinta kita juga semakin mendalam. Kalau seandainya tidak kenal, maka tidak akan sayang. Kalau tidak sayang, maka tidak akan cinta. Pengenalan kita terhadap Rasul yang akan membuat cinta itu merupakan sesuatu yang akan benar-benar membuat kita selamat di hari mahsyar. Ada sahabat yang bertanya di hadapan Nabi, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul tak menjawab ketika itu, tapi Rasul malah balik bertanya, Maza a'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Jawaban sahabat yang bertanya itu, a'adattuha bihubbillahi wa bihubbi rasulih. Aku persiapkan hari kiamat itu dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabtah. Kalau begitu nanti di hari mahsyar engkau bersama orang yang engkau cintai. Berarti benar-benar kita harus mengenal Nabi agar kita cinta, dan cinta kepada Nabi cinta yang menyelamatkan. Di hari akhir kita akan selamat berbahagia. Kalaulah kita bersama Nabi di hari mahsyar, sudah dipastikan akan masuk dalam kategori orang-orang yang selamat. Ikhwati fillah, subbahasan kita pada pagi hari ini adalah min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min khasais an-Nabi, di antara keistimewaan Nabi. Jadi khasais, khususiyah,
kekhususan, berarti khusus pada Nabi. Kalau khusus pada Nabi berarti itu merupakan keistimewaan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dikatakan keistimewaan berarti yang lain tidak punya. Karena min khasais an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keistimewaan-keistimewaan yang membuat dia semakin mulia. Yang pertama, al-awwal, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada khatmun nubuwati war risalah. Nabi yang terakhir dan risalah yang terakhir. Fala yub'atsu nabiyyun ba'dahu. Maka tidak akan diutus lagi seorang nabi sesudahnya, yubaddilu dinah aw yansakhu syari'atah. Tidak akan ada lagi nabi yang diutus sesudahnya yang merubah, mengganti agamanya atau menghapus syariatnya. Karena sudah nabi yang terakhir. Ketika dikatakan bahwa beliau nabi yang terakhir, maka risalahnya juga adalah risalah yang terakhir. Berarti Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Dan Al-Quran itu nasikhun ma qablah, menghapus syariat yang sudah ada sebelumnya. Apapun syariat yang sudah ada sebelumnya, ketika Al-Quran datang, tidak boleh lagi diberlakukan. Ketika yang ada dalam Al-Quran berbeda dengan apa yang ada pada sebelumnya. Itulah keistimewaan dia. Dan tidak akan pernah ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW yang akan mengganti dan menghapus syariat yang ada dalam Al-Quran. Maka yang dibawa oleh Rasul itu adalah kekal, abadi, harus diamalkan sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu makana Muhammadun aba ahadim minkum. Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari salah seorang kalian, walakin, tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Kalau sudah dikatakan penutup para nabi, maka siapa saja yang mengaku-ngaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, maka pasti tertolak. Adakah orang yang ngaku-ngaku jadi nabi? Ada dan banyak. Baru saja Nabi wafat, muncul nabi baru, nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Digelar dan Al-Kadzab itu ya karena dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Padahal Al-Quran sendiri dan nabi pun memperkuat bahwa sesungguhnya la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah saya. Itu kata pasti. Oleh karena itu, siapa saja yang ngaku-ngaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka dipastikan itu sebagai sebuah kebohongan. Ternyata memang bisa saja itu sebagai bentuk dari kenabian sendiri. Ketika ia mengucapkan kata la nabiyya ba'di, berarti memang akan ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi setelah dia wafat. Bahkan sampai pada masa kita sekarang ini, banyak orang yang ngaku adalah dia nabi mursal, nabi yang diutus. Di Indonesia ternyata banyak orang yang ngaku sebagai nabi. Berarti siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai nabi, berarti dia adalah pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Berarti itu imamnya, kan itu nabinya. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, berarti dia adalah pengikutnya Musailamah
Al-Kazzab, yang dulu juga sudah pernah mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Ada satu keyakinan dari kelompok Ahmadiyah yang mereka menganggap juga Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sebagai nabi. Yang mendirikan Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad, dianggap atau diyakini oleh pengikutnya dia adalah sebagai seorang nabi. Lalu bagaimana mereka memahami ayat ini? Wa khataman nabiyyin. Apa kata mereka? Khataman nabiyyin itu artinya bukanlah penutup para nabi. Tapi menurut mereka khataman nabiyyin itu, khatam itu artinya, khatam itu kan diantara maknanya juga adalah cincin. Jadi cincin itu khatam. Di mana mereka mengartikan nabi itu adalah penghias para nabi. Berarti dia yang paling mulia, dia adalah penghias para nabi, tapi tidak diartikan sebagai penutup nabi. Tapi tentu saja pemaknaan seperti itu adalah pemaknaan yang salah. Karena tidak ada satupun di antara ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama salaf yang mu'tabar, yang memaknai kata khatam itu selain daripada penutup. Ketika datang arti lain selain daripada penutup para anbiya dari orang-orang yang tidak mu'tabar, apalagi dari kelompok-kelompok yang memang dianggap sebagai kelompok yang menyimpang, sempalan, tersesat, maka sudah dipastikan pemahaman yang datang dari mereka tidak bisa diterima. Oleh karena itu, maka benarlah kekhususan, keutamaan, kemuliaan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya dia adalah sebagai penutup nabi dan penutup risalah. Ketika Al-Quran diturunkan, maka Nabi pun bilang, seandainya Musa hidup hari ini, maka dia harus ikut kepada syariat yang saya bawa. Berarti siapapun umat yang ada, ketika Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Rasul, membawa sebuah risalah, maka mereka berkewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Siapa saja? Al-Yahud, An-Nasara, Yahudi, Nasrani, yang mereka juga disebut sebagai Ahlul Kitab. Tapi ketika Al-Quran sudah diturunkan, maka Ahlul Kitab ini pun harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diutuslah Muaz ke wilayah Yaman. Apa pesan Nabi? Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dan mereka itu ahlul kitab. Orang yang sudah punya pengalaman dalam beragama, mereka juga punya kitab. Tetapi ajak mereka kepada Al-Quran. Apa yang harus diajak mereka? Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka sudah menerima itu, akhbirhum bi anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat. Allah mewajibkan mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau mereka juga sudah menerima itu, kasih tahu mereka, Allah mengharuskan mereka untuk membayarkan zakat. Ambil zakat itu dari fuqara mereka. Ambil dan berikan juga kepada, ambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fuqara mereka. Wa iyyakum karaima amwalihim. Hati-hati, jangan ambil harta yang paling berharga di mata mereka. Jadi Islam itu tidak pula dia mau mengambil apa yang paling berharga, itu pula yang harus diindah. Iyyakum wa karaima amwalihim. Ini pesan Rasul kepada Muaz. Padahal mereka adalah ahlul kitab. Oleh karena itu orang-orang liberal hari ini yang ingin mengatakan semua agama benar, pasti salah. Salah. Kalau memang semua agama benar, tidak akan disuruh lagi untuk
untuk beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran. Kalau mau semuanya benar, tentu akan disuruh oleh Nabi, udahlah kamu sampaikan kepada mereka, biarkan mereka tetap dalam keyakinan mereka, tetap dalam syariat mereka. Tapi ternyata enggak. Dalam ayat yang lain juga, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kembali kepada kalimatin sawa. Satu kata yang sama. Kalau sudah dikatakan kembali kepada satu kata yang sama, berarti sudah ada kata yang tidak sama. Karena ini sekarang yang mau diajak kita untuk mengakui seperti itu, bahwa semua agama benar. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, wajib meyakini bahwa yang benar hanya Islam. Tidak boleh kita mengatakan semua benar. Yang benar hanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Cuma kita harus menghormati keyakinan yang lain, itu iya. Ada orang yang ingin memilih tetap menjadi Yahudi, tetap jadi Nasrani, mau Buddha, mau Hindu. Kalau itu pilihan, udah. Hormati, jangan paksa mereka untuk masuk Islam. Karena la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan. Tapi kalau dipaksa untuk mengakui bahwa mereka benar juga, rusak iman kita. Rusak, saya harus sampaikan ini. Kenapa rusak? Salah satu dari yang membatalkan iman itu, tidak mau mengatakan kufur kepada orang yang memang kufur. Masa orang kafir mau dianggap benar? Al-Quran yang menyalahkan. Oh Pak Ustadz, kan ada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan sudah diberikan kebebasan. Diberikan kebebasan, silahkan kamu ambil itu. Tapi jangan paksa saya untuk mengatakan itu benar. Karena ayat itu sendiri adanya di dalam surat Al-Kafirun. Berarti memastikan bahwa kafir itu ada. Nah, dengan datangnya syariat Rasulullah SAW, datangnya Al-Quran, maka itulah satu-satunya akidah, satu-satunya syariat yang memang wajib kita imani dan harus bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penjelasannya memang perubahan yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad untuk syariat yang sebelumnya itu memang ada pada level syariat dan ibadah, bukan pada level tauhid. Karena kalau untuk akidah, semua nabi mengajarkan akidah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Sembahlah Allah saja. Itu semua akidah para nabi dari awal sampai terakhir. Ketika ada yang sudah merubah-rubah berarti dia salah. Tetapi konsep dasar semua nabi untuk tauhid itu adalah la ilaha illallah. Namun untuk syariat ini memang banyak terjadi perubahan, dan ketika sudah dirubah oleh Al-Quran, maka yang ditaati hanyalah Al-Quranul Karim. Pada masa Nabi Adam boleh nikah dengan saudara kandung. Karena kalau tidak boleh mau nikah sama siapa lagi? Hanya itulah yang ada pada masa itu. Maka nikahlah anak-anak Adam itu padahal dia seayah seibu. Boleh pada masa itu. Tapi pada masa Nabi Muhammad SAW, jangankan dengan saudara kandung, dengan saudara sesusuan saja tidak boleh. Ketika Al-Quran turun melarang itu semua, maka yang ditaati hanyalah Al-Quran. Haram berarti. Oh dulu kan boleh, dulu. Sekarang sudah tidak boleh. Itu salah satu dari contoh.
Pada masa Nabi Daud, puasanya adalah puasa sehari, buka sehari. Sama yauman wa aftara yauman. Dan Rasul pun menganggap itu sebagai khairus siyam. Khairus siyami siyamu akhi Daud. Puasa terbaik itu adalah puasa saudara saya Daud. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW dalam syariatnya, kewajibannya bukanlah siyamu Daud. Kewajibannya ada pada puasa Ramadan. Tapi masih bolehkah puasa Nabi Daud? Boleh. Sebagai sebuah ibadah yang disunnahkan, bukan menjadi ibadah yang diwajibkan. Maka muncullah istilah dalam usul fikih itu syar'u man qablana. Syariat orang yang sebelum kita. Syariat orang sebelum kita, seandainya Islam datang melarang secara tegas, berarti tinggalkan. Tapi kalau seandainya datang sebagai syariat yang kemudian membolehkan, maka tetap menjadi amalan yang dibolehkan, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Karena yang wajib bagi umat Islam itu adalah siyamu Ramadan atau saumu Ramadan. Ikhwati fillah, itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW itu adalah penutup Nabi, dan risalahnya adalah Al-Qur'annya adalah penutup risalah. Dasarnya adalah Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah SAW. Ada dalam satu riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, wa khutima biyan nabiyun. Wa khutima biyan nabiyun. Maka ditutuplah dengan saya. Jadi dengan Nabi itu ditutuplah an-nabiyun. Nabi-nabi yang lain. Berarti tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khasais an-nabi. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ayyadahu bil Qur'anil azim alladzi huwa a'zamu ayatil anbiya'i wal mursalin 'alal itlaq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ayyadahu itu memperkuat dakwah Nabi itu, memperkuat keberadaan Nabi itu sebagai Rasul bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'anul Karim allazi huwa a'zamu ayatil anbiya'i wal mursalin, di mana Al-Qur'an itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat Allah yang paling agung yang ada daripada semua mukjizat-mukjizat Nabi dan Rasul yang lain. Jadi a'zamu ayatil anbiya, tanda-tanda kenabian yang paling besar itu, mukjizat yang paling agung, paling mulia itu adalah Al-Qur'an. Sebuah mukjizat yang sampai hari ini masih ada dan masih menjadi mukjizat. Padahal nabinya sudah wafat. Apa bukti dia sebagai mukjizat? Ketika dulu diminta untuk menandingi seseorang untuk bisa mendatangkan seperti Al-Qur'anul Karim. Dan tandingannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang diminta untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, diminta mendatangkan seperti 10 ayat, diminta mendatangkan seperti 1 surat. Udah sampai pada tingkat yang paling rendah, itu tetap tidak mampu orang untuk mendatangkan. Padahal mereka adalah ahli-ahli semua dalam bersastra. Syair-syair jahiliyah dulu itu ungkapan-ungkapan yang sangat tinggi tingkat sastranya. Tetapi ketika Al-Quran datang, diucapkan oleh seseorang yang memang bukan ahli tulis, ahli baca, tidak pula ahli sastra, tapi apa yang keluar dari mulutnya tak tertandingi oleh siapapun. Semua mereka terkagum-kagum dan yang diucapkan oleh yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang diam-diam itu, malam-malam diam-diam pergi ke sudut rumah Nabi, hanya sekadar untuk menikmati indahnya lantunan-lantunan kata yang dibaca oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam-diam mereka. Ternyata ada dua yang diam-diam tapi pada sudut yang berbeda. Satu di sudut rumah Nabi sebelah sini, satu lagi di sudut rumah sebelah sini. Sama-sama datang sekedar untuk mendengarkan. Karena mereka kagum dengan bahasa yang disampaikan oleh Nabi. Karena datang dari Allah. Pas mereka pulang, satu pulang sini, satu akhirnya ketemu. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ternyata dua-duanya diam-diam, biar tidak tahu oleh siapapun, diam-diam mencari pojok sudut rumah Nabi, sekedar untuk mendengar. Itu apa pulang ketemu. Maka mereka tidak bisa sebenarnya mendustai fitrah mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Mereka meyakini cuma gengsinya tinggi. Oleh karena itu hari ini pun ketika kebenaran disampaikan, karena gengsinya tinggi, akhirnya menolak juga. Padahal bisa saja hatinya sudah cenderung untuk menerima. Tapi ya tidak mungkinlah kita sebagai sudah menjadi orang besar, orang yang terkenal, sulit untuk berubah. Kalau itu dipertahankan, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah bisa mengambil sebuah kebenaran. Tapi kalau yang dikedepankan adalah keikhlasan untuk menerima kebenaran, asal memang yang disampaikan adalah benar, seharusnya hati kita harus siap untuk menerima. Tapi kalau egonya yang dikedepankan, maka akan mudah untuk menolak kebenaran. Bukankah mereka adalah orang-orang yang mengakui kejujuran Nabi, mengakui kebenaran dan Rasul itu orang yang terpercaya. Akui itu, dan mereka mengakuinya memang. Tak pernah kami mendengarkan kamu berbohong ya Muhammad. Tapi ketika Nabi menyampaikan sesuatu yang merubah keyakinan dasar mereka, langsung seketika itu juga Nabi berubah menjadi seorang yang pembohong. Nah, oleh karena itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat yang terbesar dari semua mukjizat yang ada. Itu adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah nabi-nabi sebelumnya ada kitab? Ada. Apakah nabi-nabi sebelumnya ada suhuf? Ada. Semua nabi punya suhuf tentu saja karena dia membawa syariat. Cuma tidak sebagian kitab itu yang disampaikan ke kita namanya. Al-Quran pun tidak menyebutkan semuanya. Apa nama kitab Nabi Ibrahim? Tidak disebutkan. Tapi ada. Inna hadza la fis suhufi al-ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti suhufi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim punya suhuf. Apa namanya? Wallahu a'lam. Maka nabi-nabi dan Rasul, karena dia datang membawa syariat, pasti ada syariat itu dan ada suhufnya. Cuma ada namanya Taurat, Zabur, Injil. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya disebut dengan kitab samawi. Tetapi tidak ada jaminan untuk terpelihara sebagaimana Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah memberikan jaminan untuk terpeliharanya Al-Quranul Karim. Nah, maka Al-Quran itu Al-Kitabul Mahfuzu minat tabdili awit taghyiri awit naskhi. Quran itu terpelihara dari berbagai bentuk tabdil, taghyir, perubahan, penggantian, penghapusan, terpelihara dari itu semua. Dan jaminan itu tidak ada untuk kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu, Taurat pun hari ini hendak tahu mana yang asli. Injil pun hari ini tidak bisa dipastikan yang manakah yang asli, yang dibawa dulu oleh Nabi Isa. Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dulu mana, seperti apa?
Tidak bisa dipastikan. Bahkan ada 3 versi dan masing-masing mereka punya perbedaan-perbedaan yang prinsip di dalam semuanya. Tapi Al-Quran, karena Allah yang menjamin, setiap kali ada percobaan untuk merubah-rubah Al-Quranul Karim, dengan mudah akan diketahui. Allah dengan caranya sendiri akan memberitahukan kepada umat, kepada hamba, perubahan-perubahan yang terjadi. Pernah ada upaya untuk merubah 1 huruf dalam Al-Quran. Dulu pernah ada, kalau nggak salah di Jawa Timur, itu dalam surat Az-Zukhruf. Ada bunyinya, Qul in kana lirrahmani walada fa'ana awwalul abidin. Jadi in kana itu kan in itu ada huruf hamzah di bawahnya. Alif ada hamzah. In kana lirrahmani walad. Dirubah hamzah tadi menjadi huruf mim. Sehingga bacanya kul liman kana lirrahmani walada. Dan itu luar biasa perbedaan maknanya. Kalau in kana, katakanlah jika Allah itu punya anak, fa ana awwalul abidin, maka saya yang pertama menyembahnya. Kata Nabi dalam Al-Quran itu. Tentu Nabi Muhammad yang maksud dengan Pak Ana di situ, anak awalul abidin. Tapi kalau sudah dirubah menjadi liman kana, katakanlah siapa yang telah menjadi anak. Berarti mengisbat adanya anak bagi Allah. Sedangkan kalau in kana, menolak adanya anak bagi Allah. Karena lam yalid walam yulad. Tetapi belum jadi beredar, atau baru di awal-awal upaya untuk merubah, langsung diketahui. Ada juga di antara mushaf yang terlanjur beredar, halamannya berubah, yang ini pindah ke sini, entah sengaja atau tidak, tapi semua ditarik kembali oleh Kementerian Agama. Pokoknya setiap kali ada upaya untuk merubah, maka Allah akan memberitahukan dengan caranya sendiri ada perubahan. Sehingga Quran tetap terpelihara. Dan tidak ada kitab yang paling banyak dibaca melebihi Al-Quranul Karim. Tidak ada. Kitab yang paling banyak dibaca sedunia ini dari semua kitab yang ada adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Dan kadang-kadang dihafal oleh orang yang bukan Muslim. Ada yang bukan Muslim sanggup untuk menghafal Al-Quran. Dia sendiri entah hafal atau tidak Injil dia, Taurat dia. Tapi ada di antara mereka yang bisa menghafal Al-Quran. Memang Allah mudahkan. Untuk Al-Quran ini Allah mudahkan. Tinggal kita lagi mau atau tidak. Fahal min muddakir. Walaqad yassarna, sungguh telah kami yassarna Al-Quran, kami mudahkan. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau menjadikan itu sebagai peringatan, jadi pengingat. Allah yang mengatakan seperti itu. Al-Quranul Karim cocok untuk semua kalangan. Cocok untuk semua kalangan. Bukan hanya untuk kalangan atas saja. Tidak, kalangan bawah cocok. Ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Coba baca, pahami, mudah dipahami oleh semua orang. Tapi kalau kitab yang ditulis oleh manusia, yang ditulis oleh profesor, coba suruh buku-buku yang ditulis profesor, suruh baca anak SD, anak TK. Tidak paham deh itu. Dibuat pula kurikulum untuk anak-anak TK, suruh profesor baca. Tidak pula nyambung. Tapi untuk Al-Quran, mau anak kecil, mau profesor, mau tidak sekolah, mau pejabat, mau tidak pejabat, semua mereka di hadapan Al-Quran merasakan kemudahannya. Karena memang itu adalah a'zamul ayat. Itu adalah mukjizat yang paling
yang paling besar. Dan sampai hari ini yang masih tersisa dari semua mukjizat dari Nabi kita adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi yang sebelumnya tidak ada yang tersisa. Dulu Nabi Musa punya tongkat bisa jadi ular. Kalau ketemulah tongkat Nabi Musa itu sekarang bisa jadi ular. Masih ada mukjizatnya. Dan kita pun tidak bisa memastikan iya enggak yang ada sekarang itu tongkat Nabi Musa. Karena agak lucu juga. Dulu ada pameran di lapangan MTQ itu. Ada di situ tongkat Nabi Musa. Nah, tongkat Nabi Musa panjang, ada tangkainya gini. Jadi gini ada tangkainya. Diletakkan dalam kaca. Saya tanya ini benar tongkat Nabi Musa ini? Ya dari mana? Dari Turki katanya. Karena ada kerjasama Kementerian Agama dengan Turki. Tidak lama setelah itu saya punya kesempatan untuk pergi ke Turki. Masuk di Museum Al-Fatih. Ada Museum Al-Fatih di Turki itu. Di situ ada tongkat Nabi Musa. Saya tengok, kok tidak sama tongkat Nabi Musa ini dengan yang dulu. Padahal katanya yang dulu dari Turki juga, kena kerjasama antara Kementerian Agama dengan Turki. Tapi kok tidak sama? Saya bilang, yang ini pun tahiyatan enggak? Yang di Turki itu pun tahiyatan enggak? Sebagai tongkat Nabi Musa. Nah, kalaupun ada, masihkah tersisa mukjizatnya? Nah. Nabi Yakub buta, menangis karena kehilangan Yusuf. Tapi pada akhirnya dia kembali melihat karena dibawakan kepadanya baju Nabi Yusuf, dilamparkan ke mukanya, langsung bisa menjadi melihat. Kalaulah ketemu sekarang baju Nabi Yusuf itu, mungkinkah bisa membuat orang buta menjadi melihat lagi? Tidak ada satupun yang tersisa. Yang tersisa apa? Di antara semua mukjizat, Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quran. Dan itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada terjadi perubahan, tidak ada orang bisa mendatangkan semisal Al-Quran, tidak bisa ditandingi, tingkat sastra yang paling tinggi tidak akan ada. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang mubin, yang nyata, yang terang, yang menjelaskan. Maka selamanya dia akan tetap menjadi mukjizat. Meskipun Rasul sudah wafat, tetapi dia tetap menjadi mukjizat yang terbesar. Yang ketiga, keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumu risalatihi likafatis saqalain al-jinni wal insi. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang tadi diberikan kepada beliau untuk disampaikan, itu likafatis saqalain, untuk semua as-saqalain. As-saqalain itu berarti bukan hanya insan saja, tapi al-jinni wal ins, jin dan manusia. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mentauhidkan saya, menyembah saya. Berarti Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk tugas yang sama. Apa itu? Ibadah. Apa panduan ibadahnya jin itu? Siapa nabinya jin itu? Ya Rasul juga. Maka syariat yang dibawanya kafatus saqalain, likafatus saqalain, berlaku untuk semua dua jenis makhluk, al-jinni wal insi, min hini ba'athahullah, mulai dari ketika Allah telah mengutus dan mengutusnya sebagai seorang rasul, wa ila an taqumas saah, sampai nanti terjadinya hari kiamat.
Ini keistimewaan yang ketiga. Yang dibawa oleh beliau berbeda dengan yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi yang sebelumnya hanyalah untuk kaumnya saja. Sementara Nabi Muhammad membawa syariat untuk semua orang. Bahkan seandainya umat Nabi sebelumnya masih hidup, maka mereka harus taat dan ikut kepada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Maka yang merasakan rahmatnya syariat Nabi itu bukan hanya manusia, bukan hanya orang beriman saja, tapi orang kafir pun merasakan rahmatnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirasakan. Apa bukti mereka merasakan nikmat keberadaan Nabi? Tidak pernah diturunkan oleh Allah azab untuk orang-orang jahiliyah selagi Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Enggak pernah. Sementara umat Nabi yang sebelumnya dikarenakan oleh kedurhakaannya kepada nabinya, Allah langsung turunkan azabnya. Nabi Nuh didurhakai oleh kaumnya, turun azabnya. Apa itu? Banjir. Nabi Lut alaihi salam, kedurhakaan umatnya, homoseksual, LGBT, Allah turunkan azabnya. Terbalik bumi ini. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika umatnya mendurhakainya, betapa besar kedurhakaan orang-orang jahiliyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada satupun azab dan siksaan Allah turunkan untuk mereka. Tidaklah kami menyiksa mereka, wahai Muhammad, selagi kamu berada di tengah-tengah mereka. Maka orang kafir pun, orang jahiliyah pun merasakan nikmat berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada poin yang ketiga, risalah yang dibawa oleh Nabi merupakan risalah yang berlaku secara umum. Ada banyak ayat sebagai pendukung tentu saja, tapi kita tidak bacakan. Yang berikutnya, yang keempat, anna ummatahul mustajibah lahu khairu ummah. Umat Nabi Muhammad yang menerima risalah yang dibawa oleh beliau itu menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah. Ketika dikatakan kuntum, ayat itu turun pada kalangan sahabat. Maka dari semua umat Nabi Muhammad, yang terbaik adalah kalangan sahabat. Karena dia langsung bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, tahu dia ayat-ayat diturunkan, kuntum khairu ummah. Tapi dari manusia secara keseluruhan, semua manusia yang ada, maka yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuntum di situ maksudnya adalah semua umat Nabi Muhammad. Tapi dari semua umat Nabi Muhammad itu sendiri, yang terbaik adalah sahabat, karena antum yang ada di situ tuh, yang langsung dikhitab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang terbaik. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi manusia terbaik, ikutlah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ingin bertahan dengan risalah yang dibawa oleh nabinya, dengan keyakinan bahwa itu juga sama datang dari Allah, maka itu satu penyimpangan dalam beragama dan itu salah, nggak bisa dibenarkan. Karena mereka harus ikut risalah Nabi Muhammad agar mereka menjadi orang yang terbaik. Sedangkan yang kelima, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam alaihi salam yaumal qiyamah. Nabi Muhammad itu adalah sayyidu waladi Adam, penghulu semua Bani Adam, yaumal qiyamah,
di hari kiamat nanti, fahuwa khairuhum wa asrafuhum wa ahabbuhum ilallah. Maka Nabi Muhammad adalah yang terbaik dari semua yang ada, yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi tentu saja mulia, tentu saja baik, tapi yang terbaik di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa keutamaan ya. Ada yang berikutnya, annahu sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'atil uzma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah nanti yang pemilik syafaat uzma, syafaat kubra. Dia yang akan memberikan syafaat itu nanti, dan itu tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Tidak diberikan oleh nabi yang lain. Ketika nabi yang lain diminta syafaat, maka mereka tidak bisa memberikan. Semua mereka mengarahkan kepada nabi yang setelahnya, dan sampai pada akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam yastaftihu babal jannah fayuftah lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhirat dia meminta untuk dibukakan pintu surga. Fayuftahu lahu, maka dibukakanlah untuk Nabi Muhammad, la yuftah li ahadin qablah. Tidak dibuka pintu itu untuk siapapun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannah. Maka Nabi adalah yang pertama masuk surga. Baik, ikhwati fillah, ada beberapa poin, tapi saya ingin mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini. Karena saya juga tidak buka peluang untuk bertanya jawab. Kita harus akhiri karena saya pagi ini mau ke Paskah, ada kajian, ada ngajar di Paskah, jadi harus sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi, ada beberapa poin dan sekalian dengan tanya jawabnya. Terima kasih, mudah-mudahan majelis ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk semangat belajar, menerima kebenaran, dan dimudahkannya untuk mengamalkan apa yang sudah didapat. Kita tutup dengan doa qatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara